Gimana kalau saya bilang ada cara bertani yang bisa bantu planet kita, sekaligus bikin petani lebih untung? Kedengerannya kayak mustahil ya kan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng sebuah metode pertanian super inovatif yang bisa melakukan keduanya. Coba lihat, di sini ada dua cara bertani yang beda banget. Yang satu, ya gitu-gitu aja, tanamannya dipisah-pisah. Satunya lagi, sebuah sistem di mana semuanya saling bantu. Pertanyaannya simple, mana yang lebih bagus? Dan kenapa? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren, kita harus paham dulu nih, masalahnya apa? Kita mulai dari yang paling umum ya, yaitu praktek menanam satu jenis tanaman aja di lahan yang super luas. Istilahnya itu monokultur. Kita semua tahu karet itu penting banget kan? Mulai dari ban mobil sampai sarung tangan dokter, semuanya butuh karet. Tapi ada sisi gelapnya. Demi ngejar permintaan yang gak ada habisnya, perkebunan karet model monokultur ini makin menjadi-jadi. Seringnya sih, ya ngebabat hutan dan pertanian tradisional. Dan ini jadi masalah besar. Jadi intinya apa sih? Gini, perkebunan karet raksasa yang isinya cuma itu-itu aja ternyata jadi biang keladi banyak masalah. Emisi gas rumah kaca jadi lebih tinggi, tanah subur jadi terkikis, sumber air kering, dan aneka ragam hayati lenyap. Belum lagi buat petaninya, wah ini berisiko banget. Mereka cuma ngandelin satu tanaman yang harganya bisa naik turun gila-gilaan. Jadi ini sistem yang bahaya buat alam dan bahaya juga buat kantong petani. Nah, setelah kita bahas penjahatnya, sekarang saatnya kita kenalan sama pahlawannya. Ada sebuah solusi yang jauh lebih cerdas loh. Ini dikembangkan oleh para peneliti di Hainan, Tiongkok, dan idenya adalah memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri. Konsep utamanya itu namanya tumpang sari. Idenya simple banget kok. Daripada cuma nanam satu jenis tanaman, gimana kalau kita tanam beberapa jenis yang bisa saling bantu di satu lahan yang sama? Kerennya, ini tuh kayak meniru cara kerja alam. Nah, penasaran kan gimana para peneliti ini menerapkannya? Dan inilah dia, sistem tumpang sari karet jamur sayuran, atau kita sebut aja RMVI biar gampang. Sesuai namanya, sistem ini dengan cerdas menggabungkan 3 pemain yang berbeda, pohon karet, jamur, dan sayuran, buat bikin sebuah siklus yang saling menguntungkan. Nah, ini bagian yang paling keren. Siklusnya itu jenius banget. Coba bayangin ya. Pertama, pohon karet kan rindang, jadi dia bikin tempat yang adem dan lembab, sempurna buat jamur tumbuh subur. Plus, gulma jadi nggak bisa tumbuh. Terus, setelah jamurnya dipanen, media tanamnya kan udah nggak kepake tuh. Eits, jangan dibuang. Justru itu jadi pupuk organik gratis yang super subur buat sayuran yang ditanam di bawahnya. Jadi nggak ada yang terbuang. Sampah dari yang satu jadi harta karun buat yang lain. Keren kan? Oke, idenya kedengeran bagus banget di atas kertas. Tapi pertanyaannya, beneran jalan gak sih di lapangan? Nah, saatnya kita lihat buktinya. Kita intip rapor lingkungannya dari hasil analisis para peneliti. Jadi, para peneliti ini membandingkan langsung head to head antara cara lama yang monokultur sama sistem tumpang sari RMVI ini. Semuanya diukur dan hasilnya, wah jelas banget, nggak pakai abu-abu. Pertama, kita lihat soal iklim. Sistem tumpang sari ini sukses memangkas emisi karbon dioksida sampai hampir 13%. Ini bukan angka main-main loh. Ini kemenangan besar buat kita semua. Dan hebatnya lagi, ini dicapai cuma dengan mengubah cara kita bertani. Dan bukan cuma itu, manfaatnya buat lingkungan sekitar juga luar biasa. Asidifikasi tanah, yang intinya bikin tanah jadi beracun, turun lebih dari 30%. Terus polusi air tawar yang bisa bikin sungai jadi mati, itu anjlok sampai hampir 37%. Ini bukti nyata kalau sistem ini bukan cuma nggak merusak, tapi justru aktif menyembuhkan alam. Oke, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Jadi baik buat lingkungan itu keren. Tapi petaninya gimana? Bisa untung nggak? Nah, sekarang kita bedah sisi ekonominya. Dan ini mungkin kesimpulan yang paling bikin kaget. Analisis ekonominya menunjukkan kalau pindah ke sistem tumpang sari ini bukan berarti rugi. Justru sebaliknya, ini adalah langkah bisnis yang cerdas banget. Kok bisa? Gini ceritanya. Pertama, biayanya jadi jauh lebih murah. Total biaya operasional turun hampir 20%. Kenapa? Ya karena sistem ini bikin pupuknya sendiri dari sisa media jamur, dan pohon karetnya udah jadi peneduh alami, jadi nggak perlu lagi bangun-bangun atap yang mahal. Biaya lebih rendah, otomatis keuntungannya lebih tinggi. Petani yang pakai sistem ini bisa dapat untung bersih hampir 6% lebih banyak. Mungkin kedengarannya nggak fantastis ya, tapi buat petani, angka segitu tuh bisa jadi penentu antara panen yang berhasil atau gagal. Dan ini dia angka pamungkasnya, rasio untung rugi. Gampangnya, berapa banyak uang yang kita dapat untuk setiap rupiah yang kita keluarkan, itu meroket hampir 32%. Ini nunjukin kalau sistem ini bukan cuma sedikit lebih baik, tapi jauh lebih efisien secara ekonomi.
Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya, apa sih arti penemuan ini buat masa depan pertanian di seluruh dunia? Ada satu kutipan langsung dari penelitiannya yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Mereka bilang, sistem ini adalah solusi win-win yang sudah terbukti. Bagus buat lingkungan, bagus juga buat ekonomi. Tapi tentu aja, nggak ada yang sempurna. Penelitian ini juga jujur loh. Mereka nunjukin apa yang masih jadi PR dari sistem ini. Ternyata jejak karbon terbesarnya datang dari produksi bibit jamur dan transportasinya. Tapi ini justru bagus kan? Artinya kita jadi tahu persis apa yang harus diperbaiki ke depannya. Misalnya dengan cari sumber bibit yang lebih dekat. Jadi pada akhirnya, ini semua soal perubahan cara pandang. Kita pindah dari model lama yang boros dan penuh risiko ke model baru yang cerdas, saling terhubung, dan lebih tahan banting. Ini bukan lagi soal melawan alam, tapi bekerja sama dengan alam. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau data udah membuktikan bahwa menjaga alam itu justru lebih menguntungkan, lalu apalagi yang kita tunggu? Tantangan sebenarnya mungkin bukan lagi di sawah atau ladang, tapi di kebijakan pemerintah, di sistem industri kita, dan yang paling penting di pola pikir kita sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa menanam benih perubahan ini ke seluruh dunia?